Efektifkah kampanye melalui live TikTok? Kami akan mendiskusikannya bersama dengan lead analis Drone Emprit, ada Mas Nova Mujahid. Mas Nova, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Siang. Jadi kalau misalnya dari analisa teman-teman Drone Emprit, Mas, apa sebenarnya yang membuat TikTok ini lebih cepat viral dibandingkan dengan media sosial lainnya? Oke, makasih Mas Anggi. Betul sekali ya, dalam beberapa hari terakhir kita memang disuguhi kampanye model baru tuh. Pak Anies, Park Anies, teman-teman bilangnya kayak seperti itu di media sosial kira-kira. Live TikTok dan itu memang sambutannya sangat sangat besar dalam beberapa hari saja. Kemudian dia menjadi viral. Di hanya tidak berhenti di TikTok tapi juga di kanal media sosial lainnya. Kalau kira-kira kenapa TikTok bisa menjadi sedemikian viralnya atau bisa menjadi sedemikian bisa menjadi magnet yang besar untuk cepat viral gitu untuk menyampaikan gagasan? Saya kira karena eh, memang demografi pemilih kita, demografi masyarakat Indonesia pengguna media sosial paling banyak pada saat ini adalah dari sisi usia adalah generasi Z, dan generasi Z itu mainnya mas kebanyakan adalah di TikTok selain juga main di Instagram. Ya, jadi wajar sekali kalau dengan pengguna yang sedemikian masifnya, hal-hal yang menarik di TikTok itu menjadi cepat sekali menyebar ke tempat lainnya. Baik, Mas Nova. Dan ya, Mas Nova, efektif nggak dengan ya, cara kita melihat sekarang sudah ada Anies dan juga Mahfud MD ya? Menurut Mas efektif nggak kampanye sekarang itu memang lewat TikTok? saya kira kalau lihat keefektifannya itu kan nanti akan dikembalikan lagi ke target pemilih mereka. Kalau salah satu Oke. target yang digarap adalah generasi Z, tentu saja TikTok satu kali keharusan. Media sosial sudah suatu keharusan sejak 2009, 2014, 2019 kemarin. TikTok secara lebih spesifik, kalau memang menyasar generasi Z itu suatu keharusan, satu hal itu harus wajib semuanya masuk ke TikTok. Saya kira seperti itu. Semuanya main TikTok. Pak Ganjar itu followernya paling besar di TikTok, tetapi belakangan Pak Anies dengan live-nya itu memang sangat mencuri perhatian sekali. Oke. Eh, dan seberapa efektif, saya kira gini ya, di kampanye itu saya kira paling efektif adalah ketika bisa menyampaikan pikiran dan gagasan ya, kemudian pikiran dan gagasan itu diulas oleh pendengarnya. Nah, live itu memungkinkan untuk itu. Apakah TikTok, apakah di Twitter, apakah di IG, itu di kanal lainnya itu memungkinkan untuk itu. Jadi kita Oke. menyimak pertanyaan-pertanyaan, kita menyampaikan dan kemudian kita mendiskusikannya. Saya kira itu lebih efektif daripada pasang baliho atau ini ya, kecuali untuk pengenalan gitu, pengenalan wajah Oke. nama. Jadi Tapi untuk menurut Mas gagasan saya Nova kira ini itu karena dia cocok. ada apa ya, karena live gitu, jadi bisa tanpa difilter, bisa langsung berkomentar apa saja, itu yang membuat ternyata jadi lebih tertarik begitu ya. Mas, sebenarnya konten-konten apa yang dimakan saat ini atau yang bisa meningkatkan engagement? Kan secara umum di media sosial kami bikin penelitian sekitar 4 atau 5 bulan yang silam, dan saya kira itu masih masih relevan dengan sekarang. Yang paling pertama banyak diminati anak muda adalah sport dan e-sport. Yang kedua yang paling banyak juga diminati adalah tentang eh, Korea. Korea berhubungan dengan film Korea, musik Korea, artis Oke. Korea, itu yang kedua itu banyak sekali itu. Eh, Sehingga ketika Anies masuk ke situ, ke TikTok, sambutan dari penggemar Korea, sambutan dari penggemar Korea ini sangat tinggi, itu sangat wajar gitu. Karena yang kedua, yang paling banyak disukai oleh generasi Z di media sosial, yang paling banyak dicari ya di generasi di media sosial, yang pertama itu sport dan e-sport, yang kedua adalah terkait dengan Korea Korea. Saya kira itu yang membuat fenomena ini jadi masuk gitu ya. Selain juga Oke. kalau di live di TikTok gitu ya, kan penyampaiannya harus santai gitu. Generasi Z suka ya yang santai, santuy gitu. Makanya santuy itu sempat viral tuh kan, dan banyak sekali berterima. Tetapi saya kira lebih dari itu, santuy harus masuk juga ke dalam gagasan seperti yang dilakukan. Saya mengapresiasi Pak Anies, dia masuk ke dalam gagasannya, menyampaikan gagasannya, kemudian berdiskusi dengan publik. Nah, cara penyampaian itu TikTok itu kan live itu kan harus santuy betul tuh, nggak seperti di debat di capres cawapres kemarin itu kan sangat tegang gitu ya kelihatannya. Nah, publik saya kira lebih berterima dengan
cara penyampaian yang lebih rileks seperti itu, Mas. Oke, relax, live, kemudian bisa mendekati yang muda-muda, ini efektif begitu ya Mas ya? Bener, Oke, Mas betul. Nova, ketika kita melihat medsos begitu ya, ada yang disebut dengan bot, buzzer, dan lain-lain. Ketika engagementnya tinggi, kadang kita bisa ngelihat, alah ini pasti teman-temannya aja gitu yang membuat naik gitu kan. Tapi kalau TikTok ini, Mas melihat Oke. algoritmanya seperti apa? Apakah memang masih bisa diganggu-ganggu kemunculan buzzer dan bot? Iya, tentu saja saya kira di semua kanal itu ada tuh, kalau kita sebutnya booster kayak gitu lah ya, Oke, booster. Tapi biasanya booster ini digunakan untuk meningkatkan share, like, juga view untuk di kanal-kanal media sosial. Bisa juga meningkatkan komen, tapi kalau untuk live, komen dia booster ini Mas, biasanya pakai bot gitu ya, itu kan terprogram ya. Dia masukin mm, ada aplikasinya, dia masukin komentarnya apa, share-nya, tujuan linknya kemana, like-nya yang kayak gimana, berapa banyak dan seterusnya. Itu kan terprogram tuh, ada perhitungan komputasi di situ. Nah, karena terprogram, dia tidak agak sulit untuk membuat itu menjadi masuk ke dalam situasi live. Karenanya oke. mau Itu ketika keuntungan kita dari berbicara live-nya tentang Mas ya? live di media Ya, sosial, itu itu agak oke. susah tuh masuk botnya ke situ, agak susah sekali. Jadi harus mengerahkan betul kalau memang mau mengangkat, itu harus mengerahkan betul publik yang sangat besar. Kalau memang Oke. itu didesain kayak gitu ya. Tapi kalau lihat yang kemarin kayaknya natural-natural aja tuh, nggak Baik, banyak berarti yang saya desain. dapat Pak satu Mahfud poin juga lagi nih, natural Mas Nova. sekali. Berarti Iya, kalau misalnya memang karakter betul. si capres ini biasa dibuat-buat, ternyata dia harus live karena yang diinginkan live. Ini maka semua akan tidak bisa atau tidak ngaruh ya. Memang harus akan terlihat aslinya seperti apa, begitu ya, Mas Nova. Tapi karena waktu kita sedikit, terima Ya. kasih Mas atas diskusinya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.